Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua pedoman hidup, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Yang mana jika orang berpegang di antara keduanya ini, berpegang dengan keduanya ini, maka dia akan selamat hidup di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dan begitu juga hendaknya teman-teman Sopi Ngopi sekalian. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bertemu kembali di dalam acara kami Sopi Ngopi. Ya, nah ini sekarang sudah masuk kepada episode 3. Hari ini di episode ini kita akan membahas tentang kemuliaan para anbiya dan orang soleh. Insyaallah. Oke. Nah, bisa sedikit dijelaskan Ustaz tentang apa itu anbiya? Anbiya itu para nabi. Nabi. Anbiya itu para nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi para nabi dari golongan manusia. Nah, pengertian daripada nabi sendiri. Nabi itu adalah seseorang yang diangkat Allah Ta'ala menjadi nabi, itu yang menerima ajaran-ajaran agama, tapi tidak disampaikan kepada umat. Itu ya nabi. Tapi kalau rasul, dia mendapatkan wahyu daripada Allah, ajaran-ajaran agama itu untuk dirinya dan disampaikan kepada umat manusia. Ya, artinya kalau rasul itu ada tugas, ada tugas untuk menyampaikan kepada umat manusia. Sedangkan nabi untuk dirinya sendiri. Ya, jadi jumlah para nabi dan rasul itu banyak sebenarnya. Cuman yang wajib kita imani 25. Nah, maksudnya wajib kita mengimani itu apabila kita tidak beriman, artinya berdosa. Tidak beriman kepada para nabi dan rasul, ya tidak termasuk orang yang beriman, karena itu adalah rukun. Rukun itu kan pondasi keimanan. Nah, apa yang perlu diketahui tentang nabi dan rasul tersebut agar kita masuk kategori beriman? Pertama, kita harus meyakini di dalam hati bahwa para nabi dan rasul itu ada. Para nabi dan rasul itu ada, benar apa yang disampaikannya, apa yang diajarkannya. Sedangkan mengenal para nabi dan rasul itu secara tafsili, sejarahnya, kehidupannya, nah itu menambah keimanan daripada menumbuhkan keimanan kita tadi. Kecintaan kepada rasul tersebut. Ya, artinya kita, bagi setiap orang-orang yang beriman itu wajib mengenal para nabi dan rasul yang 25. Yang 25. Ya, kalau jumlah semuanya itu ada ulama mengatakan 124.000. 1.100 124.000. Ya, nabi dan rasul. Wah, banyak itu. Nah, itu kan selama ini kan yang saya ketahui ya 25 itu kan dari madrasah dulu. Itu yang wajib. Ya, ternyata ada 124.000. Ya, itu akidah ahli sunnah wal jamaah itu mewajibkan 25 nabi dan rasul yang kita ketahui. Nah, itu rujukan tentang jumlah itu ada kitabnya enggak itu, Ustaz?
Ustaznya adalah. Ya ada kitab-kitab salafus saleh, ulama-ulama terdahulu seperti kitab Qisasul Anbiya. Nah, itu lengkap kisah-kisahnya para nabi. Nah, kalau yang Rasul Ulul Azmi itu apa, Ustaz? Ya, yang tergolong nabi dan rasul dalam Ulul Azmi itu nabi yang paling banyak cobaannya, yang mendapat paling banyak cobaannya, paling sabar. Itu dinamakan pangkat daripada kenabiannya Ulul Azmi. Ulul Azmi ya. Tidak semua nabi dan rasul mendapat gelar Ulul Azmi. Ya, artinya dari 124.000 tadi ada beberapa yang derajatnya ditinggikan mendapat gelar Ulul Azmi. Itu Allah yang memberikan gelar. Ya, karena paling banyak cobaannya, paling sabar dalam menghadapi cobaan. Ya. Nah, kalau Nabi Isa itu belum wafat berarti ya, kalau dalam Islam. Ya, Nabi Isa itu sepakat ulama itu tidak wafat, diangkat ke langit. Langsung. Sampai sekarang masih hidup. Masih hidup ya. Iya. Bisa diceritakan sedikit Ustaz tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah di Bukit Tursina. Di Bukit Tursina. Iya. Ketika ingin berjumpa dengan Allah. Iya, berjumpa dengan Allah. Jadi ya itulah memang dari dahulu ya kita kenal Nabi Musa ini nabi yang paling keras, nabi yang wataknya paling keras dan juga umatnya termasuk umat yang keras, bandel. Nah, ketika Nabi Musa mendakwahkan tauhid, mengenalkan Allah. Itu umatnya Nabi Musa tidak mau beriman kecuali bila bisa melihat Allah. Maka Nabi Musa bermunajat, berdialog dengan Allah. Nah, salah satu gelar daripada Nabi Musa ini adalah kalamullah. Orang yang sering bercakap-cakap atau ngobrol dengan Allah. Nah, Nabi Musa itu kehebatannya bisa ngobrol dengan Allah. Bukan ngobrol di supi ngopi aja. Tapi ngobrol dengan Allah. Ngobrol dengan Allah. Ketika Nabi Musa ngobrol, mengadukan keinginan daripada umatnya. Boleh kata Allah. Nanti ajak umatmu yang ingin melihat aku ke Bukit Tursina. Di sana bermunajat. Nah, berjalan waktu sampai 40 hari. Itu bermunajat di Bukit Tursina bersama umatnya Nabi Musa. Itu melihat daripada nur zatnya Allah. Itu nur itu cahaya. Oh, bukan zatnya tapi nurnya. Baru nurnya. Nah, seperti lampu kan. Nah, cahayanya baru yang nyampe, belum lagi zatnya. Iya. Itu sudah mati yang itu umatnya yang ingin melihat. Itu dihidupkan lagi tidak Ustaz yang mati itu? Ya mati langsung mati dia. Iya, mati. Tapi tidak Nabi Musa tidak sanggup melihat nur, saking terangnya nurnya Allah. Sehingga ya badannya atau matanya tadi buta mengalami sampai mati kan. Nah, Nabi Musa sendiri pingsan. Nah, untuk Nabi Musa pingsan. Tidak mati ya. Tidak mati. Artinya orang-orang umat Nabi Musa yang pada saat itu ikut ke bukit tersebut mati Ustaz. Ya, karena tidak mampu kita untuk memandang zatnya Allah. Itu baru nurnya. Ya, baru nurnya. Kenapa? Kata Allah, jikalau kuat gunung-gunung tersebut menyandang daripada zatku, itu tidak akan mampu. Karena apa? Gunung saja hancur. Jikalau zat Allah itu berada di gunung-gunung tersebut. Ya, artinya saking hebahnya Allah Subhanahu wa taala, agungnya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, bahkan itu Nabi Musa ketika turun daripada Bukit Tursina itu di rumah itu pakai cadar, berlapis-lapis wajahnya ditutup supaya cahayanya tidak silau, tidak dipandang orang bisa. Itu efek dari yang ketemu nurnya tadi. Itu tadi ya. Iya. Oke. Nurnya Allah. Nah, itu kan Nabi Musa tadi. Ya. Nah, kita lanjut kepada kisah singkat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim ini yang cerita yang pernah saya dengar itu beliau itu penghancur berhala ya waktu itu. Iya. Nah, itu bisa dimulai mungkin dari situ Ustaz, kisah Nabi Ibrahim. Kalau tidak salah itu pamannya itu kan buat berhala. Ayahnya sendiri. Iya, pembuat terkenal pembuat berhala kerajaan. Iya. Karena mahir ahlinya dalam membuat berhala. Ayahnya sendiri. Nah, lalu apa gelar Allah terhadap Nabi Musa tadi kan kalau Nabi Musa tadi Kalamullah. Nah, kalau Nabi Ibrahim Khalilullah siapa? Orang yang banyak bersabar di jalan Allah. Itu Khalilullah. Ya, Khalilullah. Nabi Ibrahim. Khalil itu kan kekasihnya Allah. Kekasih. Ya. Ajaran-ajaran daripada Nabi Ibrahim itu banyak tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya tauhid itu kan identik ke pengesaan. Ya. Sebenarnya Allah Ta'alanya memang udah esa pada sebagaimana Nabi Ibrahim mengalahkan hujah daripada Raja Namrud ketika dia beradu argumen kenapa menghancurkan berhalanya. Sampai kalah itu hujahnya Raja Namrud. Akhirnya dibakar. Dan juga dari kecil Nabi Ibrahim itu sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia waktu kecil mencari Tuhan. Nah, dibimbing pikirannya untuk mengenal Allah. Oh, artinya ketika dia melihat bulan, melihat matahari, apakah ini Tuhan gitu? Ya, apakah ini Tuhanku? Itu kan semacam ada bimbingan. Iya, argumen lah kalau argumen. Akhirnya dia menemukan semua makhluk itu tidak ada yang pantas dijadikan Tuhan. Sehingga dia mencari satu zat sebenarnya siapa yang menciptakan. Itu petualangan spiritual. Yang menciptakan langit, bumi, bulan, bintang, matahari, pohon-pohonan. Ya, artinya apa yang Nabi Ibrahim lihat pada mata zahir pada waktu itu tidak pantas untuk jadi Tuhan ya. Iya. Oh, itu hujahnya itu. Ya, maka dikatakan bapaknya tauhid. Ya. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan dari kecil ya, Ustaz. Dari waktu saya madrasah dulu. Apakah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu yang ajaran dibawanya bisa dikatakan Islam atau tidak? Soalnya kan orang Islam itu beriman kepada kitab Al-Quran, ada kitab Zabur, ada Taurat, ada Injil, apakah gimana tuh? Jadi agama-agama terdahulu sebelum Islam diturunkan itu adalah agama samawi. Agama samawi itu agama yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu. Yaitu benar agama dari Allah. Nah, maka mereka itu punya kitab-kitab suci. Iya. Nah, karena agama samawi benar itu datangnya daripada Allah. Nah, setelah Islam itu datang, agama-agama terdahulu itu disempurnakan dengan Islam, gitu.
Sebagian hukumnya masih dipakai, sebagian dihapus. Bergantinya zaman, artinya bergantinya Rasul pada masa sebelum Rasulullah itu kan. Nah, apakah ajaran Rasul yang sebelumnya itu masih tetap dipakai atau mesti mengikuti ajaran Rasul yang baru? Tiap-tiap nabi dan rasul yang Allah turunkan, tiap-tiap rasul yang Allah turunkan, itu hukum-hukum syariatnya ya ada yang sama, ada yang berbeda. Berarti Gitu. sesuai dengan keadaan umat. Sesuai dengan keadaan. Nah, misalnya di zaman Nabi Adam alaihissalam itu syariatnya kawin satu darah tidak masalah, tidak menyalahi syariatnya. Nah, ketika Nabi Ibrahim, ya, misalnya syariat Nabi Ibrahim manusia itu disunat, nah itu kan dipakai sampai sekarang. Oh, itu dari Nabi. Ya, dari Nabi Ibrahim. Berhaji dari Nabi Oh, itu Ibrahim. dari zaman Nabi Ibrahim itu. Ya. Kalau di zaman Nabi Musa, umatnya itu wajib menjalankan ibadah kumpulnya itu di hari Sabtu. Itu Ya, ajaran kalau Nabi Musa. Nabi Muhammad di hari Jumat. Nah, sekarang ini kan Nabi Muhammad ini adalah khataman anbiya, nabi penutup. Ya. Artinya tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, artinya tidak ada zaman lagi setelah zaman Rasulullah ya. Artinya sudah akhir. Sudah masuk zaman yang akhir kan. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada pertentangan antara syariat dengan kondisi keadaan yang sekarang ini? Nah, orang kadang ada yang bilang kayak gini, itu kan zaman Nabi gitu. Bukan beda dengan zaman yang sekarang gitu. Kalau ini dalam pikiran saya nih Ustaz, apabila ada perbedaan zaman antara zaman Nabi dengan zaman sekarang, tentulah Allah utus Rasul baru kan. Nah, sedangkan ini kan Allah tidak lagi mengutus Rasul. Artinya tidak ada zaman yang berubah kan. Iya. Sebenarnya Islam itu datang, tidaklah dia tertinggal dengan zamannya. Islam itu mengikuti zaman, perkembangan zaman. Jadi kalau orang mengatakan tidak sesuai lagi ajaran Nabi, ya itu salah, keliru. Nah, ya artinya kan apakah ya tidak sesuai itu Islamnya atau tidak sesuai dengan nafsu? Ya itu ya hanya nafsunya saja yang tidak sesuai. Iya. Misalkan seperti yang terbawa-bawa dengan hawa nafsu. Iya. Dalam syariat Islam, jual beli itu wajib akad. Iya. Sekarang kan cuma akad. Nah, itu yang mengatur masalah jual beli itu hukum fikih. Ya. Jadi hukum fikih. Jadi memang sahnya jual beli itu dengan akad. Nah, di sini ada juga sama-sama maklum. Oh, ada maklum. Iya, sama-sama maklum. Karena sahnya jual beli itu kan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, itu tidak sah. Ya, tapi kalau sama-sama tidak ada merasa dirugikan, sama-sama merasa diuntungkan, sah. Nah, artinya Islam itu tetap sesuai zaman, mengikuti perkembangan zaman. Karena dia tidak ada lagi agama selain daripada Islam yang di akhir zaman. Karena Nabi dan Rasul tidak ada lagi diturunkan setelah Nabi Muhammad. Ya, jadi masuk akal kalau misalkan kita ini memang sudah pasti akhir zaman, kan tidak ada lagi Rasul yang diutus setelah ini ya. Kopi dulu ya. Kopi dulu. Bisa disampaikan Ustadz secara inilah dulu, secara
kebutuhan kita sebagai manusia, supaya ada motivasi lah untuk mengenal para anbiya nih. Apa yang kita bisa tiru daripada para nabi? Itu dari kisah-kisah para nabi yang sering kita baca, bisa kita ambil daripada hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari perilakunya, akhlaknya, kesabarannya. Pokoknya semuanya menjadi suri tauladan bagi kita. Ya artinya kalau ada orang bercita-cita menjadi orang baik lah gitu. Ya, Orang Islam yang kepengen bercita-cita menjadi orang baik harusnya meniru apa yang dilakukan para rasul kan, ya. para anbiya. Mm. Itu contoh yang Misalnya orang kaya yang zuhud mengikuti Nabi Sulaiman. beliau Orang kaya zuhud, raja pemimpin. Ya itu. Ya artinya kalau ada cita-cita menjadi orang baik lah dulu, nantilah yang ada. Kalau ada keinginan menjadi orang baik harusnya mencontoh perilaku. Kalau yang paling zuhud tidak punya harta segala apa-apa, yang itu Nabi Musa. Oh, Nabi Musa ya. Ya, sampai-sampai beliau itu ya tidak ada punya apa, kemana-mana itu berdakwah, tidak punya rumah. Oh, jadi tidur? Ya, di mana inilah, ya apa, di mana mau tidur lah. Bani Israel. Nah, kita bahas sedikit. Israel itu sendiri gelar seorang nabi tak? Bukan. Itu suku. Suku. Dari keturunan. Nah, itu namanya Bani Israel. Oh, keturunan para. Ya. Oh, soalnya banyak para nabi di situ kan. Ya, dari suku Bani Israel. Dari Nabi Ibrahim itu punya anak Ishak. Nah, Nabi Ishak inilah menurunkan daripada suku dari Bani Israel. Gitu. Sedangkan Nabi Yusuf, nah ini menurunkan dari bangsa suku Arab. Orang-orang Arab. Oh, orang-orang Arab itu. Ya, lahirlah Nabi Muhammad dari jalur Nabi Ismail. Nabi Ismail ya. Ya, Nabi Ibrahim itu maka bapaknya para anbiya. Gitu. Karena dari keturunan Nabi Ibrahim ini melahirkan banyak nabi-nabi dan rasul. Dari Bani Israel, dari bangsa Arab. Ya, ya artinya dari pembahasan episode kali ini hendaklah kita itu mencontoh ya. Mencontoh perilaku, akidah, kesabaran para anbiya, karena itulah contoh budi pekerti yang Allah perintahkan kita untuk mengikutinya ya kan. Ketika diperintah para nabi itu tidak pernah menolak. Seperti Nabi Ibrahim kan, suruh menyembelih anaknya, ya kalau mungkin lepel-lepel kita tidak sanggup anak yang kesayangan disembelih. Tapi karena perintah ya para nabi tidak berpikir. Ternyata tidak seperti itu Allah. Itu hanya ujian saja. Itu poin pentingnya dari mengenal para nabi dan rasul tadi, supaya kita ada motivasi untuk mengikuti perilakunya. Iya. Itulah. Jadi mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa sampai kepada para pemirsa. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Mudah-mudahan ada motivasi daripada kita semua untuk lebih mengenal para anbiya ya. Iya. Dengan catatan mengikuti, karena yang Allah sahkan budi pekertinya ya mulia lah tadi ya, itu para anbiya. Iya.
Kalau wali-wali Allah ini, aulia Allah itu, Itulah bedanya para nabi, rasul. Kalau nabi tadi dia dapat wahyu dari Allah Ta'ala yang disuruh untuk diamalkan sendiri. Tidak diperintahkan untuk menyebarkan kepada umatnya. Kalau rasul itu orang-orang yang mendapat wahyu yang diperintahkan untuk diamalkan dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Iya. Nah, sedangkan para wali, aulia, para wali itu adalah orang-orang saleh. Orang-orang soleh. Orang-orang saleh yang dekat kepada Allah, yang tidak mengingkari, yang tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, bisa dijelaskan sedikit Ustadz, apa itu makna daripada soleh tadi itu? Soleh itu orang yang jujur gitu. Soleh itu benar. Oh. Benar beragamanya, jujur beragama. Benar lah. Udah ada dusta. Nggak ada dusta. Iya, nggak ada dusta di situ. Iya. Artinya sebenarnya banyak contoh budi pekerti yang baik bahkan zaman sekarang ini ya. Nah, kalau para nabi dan rasul karena apa tadi? Kedekatannya dengan Allah mendapat mukjizat. Atau kalau para wali mendapat karamah. Nah, ada dalil Al-Quran. Tadi kita sempat cerita tuh Ustaz. Iya. Dari Al-Quran yang Allah berfirman mereka itu tidaklah mati. Nah, itu. Para nabi dan rasul dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu para wali-wali. Nah, itu mereka tidaklah mati sebagaimana yang kita perkirakan. Ya, karena Allah sendiri memang mengatakan dalam Al-Quran, yaitu bisa dicek dalam surah Al-Baqarah ayat 154, yang mana Allah mengatakan wala taqulu liman yuqtalu fisabilillahi amwat. Janganlah kamu katakan orang-orang yang terbunuh atau meninggal di dalam fisabilillah itu mati. Nah, fisabilillah tadi itu artinya orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, itu ya orang yang mendakwahkan jalan Allah itu termasuk fisabilillah. Ya, seperti yang dilakukan para anbiya tadi. Ya, para wali. Para wali kan berdakwah di jalan Allah. Berarti mereka hidupnya memang untuk bekerja. Ya. Kepada Allah mengabdi. Ahyaun. Nah, di sini penegasan Allah. Bahkan kata Allah, mereka itu tidak mati, hidup. Itu. Walakin la tash'urun. Nah, tetapi banyak di antara kita yang tidak menyadarinya. Ya. Kita tidak bisa lihat, Ustaz kan. Iya. Tapi itu kan perkataan Allah kan. Iya. Tentulah itu perkataan yang benar. Nah, tapi waktu Isra Mi'raj, itu kan Nabi bertemu nabi-nabi sebelumnya kan. Nah, itu roh nabi-nabi sebelumnya. Ya. Di langit-langit kan. Iya. Langit ke-1 ada nabi apa? Bahkan ada dialognya. Ada dialognya. Kan memang tidak mati kan. Tidak itu mati kan. Itu hadis itu. Ya. Soalnya kalau Nabi menceritakan, walaupun Nabi bercerita itu hadis kan. Ya, artinya mufakat antara firman Allah tadi tidaklah mati tadi itu. Dengan yang diriwayatkan oleh Rasulullah ketika aku Mi'raj bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Kalaulah mereka mati, tentulah tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Iya. Nah, apakah ijma ulama itu bisa dijadikan pedoman dalam syariat? Bisa. Apa sebabnya, Ustaz? Karena kesepakatan, maksudnya ijma itu kesepakatan pendapat ulama, karena mereka bermusyawarah, kumpul dalam satu pendapat, beristihad, itu diambil dari segala aspek-aspek
cabang keilmuan dalam Mm-mm. syariat Mm-mm. diambil daripada hasil musyawarah kumpulnya ulama tadi, itu mengeluarkan ijtima. Istima ya, Ya, ijtima, kumpulnya ulama kumpulnya mengeluarkan pendapat. Ini mayoritas ulama berpendapat begini. artinya berdasarkan aturan Islam musyawarah itu memang Ya, dibutuhkan, artinya ya, ijma itu adalah hasil permusyawarahan daripada ulama. sebagaimana Sayyidina Utsman bin Affan di zaman dahulu itu sahabat Nabi itu hafal dengan Quran. Oh dulu Ya, seluruh sahabat itu hafal ya? ya, karena wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah berangsur-angsur sampai 23 tahun. Itu apabila wahyu Al-Quran itu turun, langsung suruh Rasulullah para sahabat menghafalnya. Oke. Nah, jadi memang sahabat itu seluruhnya hafal Quran. Keseluruhan. Jadi tidak perlu dibukukan. Ya, karena memang sudah dihafal Nah, ya. karena berjalannya waktu, wafatnya Rasulullah itu sampai ke Khalifah Sayyidina Utsman merasa khawatir karena para sahabat sudah banyak yang meninggal. Yang sahabat yang penghafal tadi ya. Ya, sudah banyak yang meninggal. Jadi Sayyidina Utsman merasa khawatir nanti Al-Quran ini kalau tidak ditulis itu akan bisa hilang dari. karena tidak ada lagi penghafalnya. Nah itu bid'ah kan Ustaz? Nah itu kan perkara yang tidak itu kesepakatan, dikumpulkanlah para ahli-ahli Quran yang penghafal Quran. Bagaimana ini kita bukukan apa dihafal? Nah apa bedanya antara bid'ah dengan mubah? Jadi kalau bid'ah itu sesuatu perkara yang Ibadah. di zaman Rasulullah tidak ada. Terus setelah wafatnya Rasulullah itu dikerjakan. Ada juga di zaman Rasulullah itu tidak dianjurkan Rasulullah tapi diperbuat sahabat, namanya takrirat. Takrir. Oh itu ada ya? Ya seperti pernah diceritakan itu Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal itu ketika berwudu, setelah selesai wudu itu sembahyang 2 rakaat. Rasulullah bertanya, sembahyang apa kamu Bilal? Rasulullah sendiri bertanya, berarti Rasulullah tidak mengerjakan. Oh Rasulullah bertanya sama Ya, bertanya ke Bilal, sembahyang apa kamu Bilal setelah wudu? 2 rakaat itu. Kata Bilal, saya sembahyang 2 rakaat sunnah wudu. Nah itu kan amaliyah ibadah yang dikerjakan sahabat, tapi Rasulullah membenarkan, benar kamu Bilal. Kalau azan itu gimana Ustaz? Apakah Rasulullah yang mengajarkan atau bukan? Kalau azan itu memang syariat yang diturunkan oleh Jibril, wahyu gitu, kepada Rasulullah. Lalu diajarkan kepada sahabat karena Bilal ini yang bagus suara, yang lantang, paling merdu ya. Paling merdu, maka disuruhlah Bilal mengumandangkan azan. Jadi kalau melihat daripada keadaan itu, artinya hendaklah orang yang bersuara merdu kalau azan itu. Iya. Karena Rasulullah memilih Bilal dikarenakan suaranya tuh merdu, lantang. Itu sebenarnya hukum juga itu ya. Bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, saya juga di sini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Sopi Ngopi semua. Saya mohon maaf kepada teman-teman atau para ahli ilmu bila ada salah, itu memang dari saya sendiri. Saya sekali lagi kami mohon maaf dan mohon dikoreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.